Denying the truth doesn't change the fact. Good morning everyone, good to have you with me. I'm Patricia and welcome back to BMNC News. It's 9 a.m. Sunday, August 4, 2024, bringing you the latest news about health, sport, social, technology, and weather. AI is impacting student learning. Artificial intelligence or AI has brought many significant changes to life, especially in the world of education. Students can easily find answers and references to their assignments. Besides that, students can also learn to become wiser. This certainly has an impact on students and teachers on the learning process at school. Now we turn to our reporter Vivian, who is on site at Safri's 1 Senior High School, Jambi. Vivian, over to you. Thank you, Patricia. Now we are with one of the teacher to teach computer science. Sekarang saya ingin nanya, sekarang kita akan bertanya tentang AI. Nah, yang pertama, kira-kira siapa yang paling terkena dampak dari penggunaan AI? Dampak dari penggunaan AI ini ada banyak yang terkena ya, terutama mungkin siswa-siswa di sekolah dari beberapa jenjang pendidikan. Terus manfaat apa yang bisa diperoleh dari penggunaan AI dalam dunia pendidikan? Manfaat yang bisa diperoleh adalah mungkin kita bisa lebih mengembangkan pola belajar yang baik dan dapat mencari tahu tentang segala sesuatu dengan lebih gampang lagi. Terus yang ketiga, kira-kira kapan dampak AI ini mulai terlihat di bidang pendidikan? Untuk dampak AI udah mulai terlihat di dunia pendidikan itu sekitar tahun 2010-an. Terus di lingkungan pendidikan mana AI ini bisa diterapkan? Untuk lingkungan pendidikan itu sudah dapat diterapkan di jenjang pendidikan SD, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi maupun platform pembelajaran online. Terus kenapa AI ini bisa dinilai bermanfaat bagi proses pembelajaran? Karena dengan AI segala sesuatu akan menjadi lebih mudah, terutama bila siswa ada sesuatu yang mungkin kurang dipahami yang didapatkan dari sekolah, mungkin mereka bisa mencari tahu lewat AI dan mungkin di sana akan dijelaskan lebih lengkap sehingga siswa mudah mengerti. Terus bagaimana AI ini bisa meningkatkan hasil belajar siswa? Untuk hasil belajar siswa itu AI akan sangat berpengaruh karena di sini seperti kita dapat mencari tahu segala hal ya. Jadi apapun yang ingin diketahui itu bisa ditanyakan lewat AI. Terima kasih. Thank you, Vivian. Next in the sports segment, Building Champions, how a futsal coach strengthens players' mental and physical readiness. In the world of sports, success on the court requires more than just skills and strategy. Coaches are increasingly focusing on building both the mental resilience and the physical conditioning of their players to gain a competitive edge. We now have our reporter Chelsea on location. Hello Chelsea, you're now live. Thank you, Patricia. Now we're with the head of Jambi City Futsal Team. I'm Chelsea Lorenza, and now I'm here with Mr. Yudi, the head of Jambi City Futsal Team. So, the first question is, what are the difficulties in forming and managing Jambi Futsal Team? Kesulitan dalam membentuk tim futsal Kota Jambi yaitu pada saat kita menentukan pelatih dan perangkat-perangkat lain sebelum kita melakukan seleksi, karena di situ banyak talenta-talenta bagus untuk menjadi pelatih di Kota Jambi. When is the right time for team training to get maximum result? Kalau pembentukan tim yang baik itu biasanya kita lakukan kurang lebih 4 bulan sampai 6 bulan sebelumnya agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Why does Jambi team try so hard to train? Karena tim futsal Kota Jambi merupakan barometer ataupun tolak ukur yang menjadi percontohan untuk Provinsi Jambi. Who is the most needed and supported in managing Jambi Futsal Team? Yang perlu kita support itu pada dasarnya hampir semua ya, karena itu kita harus bermain dengan kompak, jadi dari manajemen, pelatih, dan pemain itu semua sangat dibutuhkan. Kita tidak bisa membutuhkan hanya salah satu personal saja. Where is the right and appropriate training for futsal team in Jambi City? Kalau untuk pelatihan itu kita wajib pelatihan fisik, skill individu, dan kekompakan, karena itu merupakan faktor penunjang utama untuk menjadi tim futsal Kota Jambi yang sangat baik dan luar biasa. How to find out the talents and interests of players during selection and to form a new team, and how to improve a player mentality when they are underperforming? Kalau untuk pemilihan pemain, kita biasanya melakukan seleksi terbuka dan kita informasikan seluas-luasnya kepada media agar seluruh pemain yang ingin ikut serta bisa ikut seleksi. Dan bila mana kita sudah membentuk sebuah tim dan tim kita sedang mengalami penurunan perform, kita harus sering-sering melakukan uji coba dengan tim-tim yang lebih di bawah standar kita, agar itu untuk menaikkan mentalitas para pemain dan pelatih. Okay, thank you Mr. Yudi. Thank you, Chelsea.
traffic hits Safri's one school in Jambi, parents and students struggle. Traffic congestions has become significant issues around Safri's one school Jambi. Each morning and afternoon, parents and students experience long delays as they navigate the crowded streets near the school. We now have our reporter Greslin to interview security guard in Safri's One, who usually helps overcome traffic jams. Greslin, over to you. Thank you, Patricia, for the opportunities. Now we are with the security of Safarius One Senior High School Jambi. Selamat siang, Pak. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Gaspar. Dengan Bapak Gaspar. Oke. Pertanyaan pertama, menurut Bapak apa penyebab kemacetan lalu lintas yang terjadi di wilayah ini? Kalau penyebabnya sih karena semua tidak sabaran. Semua mau duluan. Padahal kalau sabaran kan semua pasti lancar. Kedua, di mana kemacetan lalu lintas ini sering terjadi? Yang sering terjadi di simpang sini karena sini kan ada SD sama TK. Menurunkan penumpang di situ atau anak murid di situ, terus orang tuanya ngantar ke dalam, mobilnya diparkir. Nah dari situ kan jadi macet. Oke. Selanjutnya, kapan dan pada jam berapa saja kemacetan lalu lintas biasanya terjadi di daerah ini? Di sini paling pagi menjelang jam 7, terus siang pas bubaran. Karena ada juga yang masuk siang, jadi itu yang bikin macet. Siapa yang biasanya mengatur jalan agar kemacetan lalu lintas dapat dikendalikan? Sebagusnya sih polisi, tetapi karena polisinya mungkin ada kesibukan lain, jadi kita bantu di bagian jalan. Menurut Bapak, mengapa kemacetan lalu lintas sering terjadi di sini? Ya, karena kesabaran orang kurang tadi, jadi kesadaran dari pribadi itu yang kurang, akhirnya terjadi macet. Bagaimana pendapat warga sekitar tentang masalah kemacetan lalu lintas yang terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka? Apakah mereka merasa terganggu? Merasa terganggu, tetapi ya belakangan ini karena sudah mulai ada pemahaman yang baik, akhirnya semuanya tidak marah-marah di jalan. Oke, terima kasih Bapak sudah bersedia diwawancara. Thank you very much, Greslin. Next, as in the health sector, mental health struggles become more prevalent. Mental health issues are becoming increasingly prevalent in our society. Recent studies show a significant rise in cases of anxiety, depression, and other mental health disorders. Experts attribute this to various factors, including the ongoing effects on the family, economic stress, and the social isolation. Now we turn to our reporter Regan. Regan, over to you. Thank you, Patricia. Now I'm with one of the counselor teacher in Safarius. Bu, saya ingin menanyakan. Pertama, siapa yang beresiko mengalami masalah depresi? Depresi itu siapa aja bisa kena depresi. Yang kedua, apa saja tanda-tanda umum depresi? Kalau depresi itu banyak ya, bisa sedih yang mendalam atau bahagia yang keterlaluan. Pokoknya yang terlalu berlebihan itu bisa cenderung ke depresi. Makan berlebihan, tidak makan sama sekali. Selanjutnya yang ketiga, kapan seseorang harus mencari bantuan untuk masalah depresi? Oke, kalau dia sudah tahu ciri-ciri yang tadi, terlalu berlebihan atau terlalu kekurangan, berarti dia butuh bantuan. Kalau dia nggak bisa keluar sendiri, dia butuh bantuan orang lain. Selanjutnya yang keempat, di mana seseorang bisa menemukan bantuan untuk depresi? Kalau bantuan itu bisa ke siapa aja ya, nggak harus orang tertentu. Kalau misalnya dia mau ke temennya supaya dapat support, bisa ke guru BK, bisa ke psikolog, bisa psikiater, bisa. Selanjutnya yang kelima, mengapa penting untuk selalu menjaga kesehatan? Kenapa? Karena kalau kamu mentalmu aja nggak stabil, kamu nggak akan bisa menghadapi hari ini, besok, dan seterusnya. Selanjutnya yang keenam, bagaimana seseorang bisa mencegah depresi? Cara mencegahnya berarti dia harus tahu dirinya. Kalau dia sudah melihat bahwa dia terlalu senang secara berlebih, berarti itu harus di stop. Kalau dia sedih yang mendalam terus-terusan berhari-hari, itu berarti harus di stop. Jadi harus tahu tidak boleh yang namanya berlebihan atau kekurangan. Itu saja dari Ibu. Terima kasih. Oke. Thank you, Regan. Now we will move on to today's weather forecast. Kevin, you're now live. Thank you, Patricia, and we will head to the next session. Good morning, my name is Kevin Javalia, and it's your 5-day weather forecast in Tokyo, Japan. On Monday, we're expecting a heavy showers with a high of 52 degrees and a low of 42 degrees. Make sure to carry your raincoat and umbrella if you're heading out. On Tuesday, the temperature will drop significantly as light snow moves in. The high will be just 26 degrees with a low of 25 degrees. Bundle up if you're stepping outside. On Wednesday, bring more snows, with heavy snowfall expected throughout the day. Temperature will reach a high of 30 degrees and a drop to a low of 22 degrees. Travel with caution and the road may be slippery. On Thursday, the weather clears up a bit with partly cloudy skies. The high will be 63 degrees and the low will be 56 degrees. It's a good day to get outside and enjoy the milder weather. Finally, Friday looks sunny and warm.
with a high of 75 degrees and a low of 68 degrees. Perfect weather to kick off your weekend plans. That's your 5-day forecast from BMNC News in Tokyo, Japan. Stay safe and enjoy. Thank you very much, Kevin. These are the BMNC morning news for this Sunday. I'm Patricia, and thank you for being with me. Have a great day. Thank you, Patricia, for the